Baik, izinkan saya melepaskan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pemirsa Mimbar TV yang setia, kembali bersama saya, Robi Kurniawan, siap menemani kalian semua dalam program Gerbang Madrasah. Program kali ini menampilkan, menginformasikan bahwa madrasah itu tidak lagi dipandang sebelah mata, tapi madrasah sudah mulai diakui keberadaannya, prestasinya banyak, madrasah dipercaya oleh para orang tuanya untuk memasukkan anak didiknya, putra-putrinya, karena madrasah itu sudah bisa bersaing dengan sekolah umum lainnya. Madrasah sekarang punya banyak prestasi, meluluskan banyak putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan bisa bekerja dengan lulusan siswa-siswi yang lainnya di sekolah umum. Tentunya di samping saya sudah hadir seorang kepala madrasah yang jauh-jauh dari Trenggalek, yaitu di Kepala Madrasah MAN 1 Trenggalek. Saya perkenalkan, beliau adalah Ahmad Basuki MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kita syukuri sehat ini di tengah pandemi, Mas Robi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kita sehat, terus kita bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Karena kalau bicara terkait dengan pandemi tadi, banyak orang yang terserang Pak ya. Ya. Banyak juga berdampak. Ya. Mungkin madrasah juga gitu Pak ya. Terasa sekali. Terasa Pak Robi, sekali. terasa sekali. Mulai dari pejabat-pejabat di lingkungan kami pun juga sama. Kami pun juga berpikir juga, berani enggak, tapi dengan etikat baik, dengan doa bersama teman-teman yang ada di sini, bismillah kita berangkat ke Surabaya dan mengemban amanah supaya madrasah lebih baik lagi, siar madrasah sehingga diterima masyarakat lebih bagus lagi. Ini Mas Robi. Amin, amin. Karena siarnya madrasah sudah seperti itu, juga masyarakat juga tentunya percaya dengan madrasah ya Pak ya. Iya, iya Mas Robi. Kalau boleh tahu, biasanya kalau mampir berkunjung ke MAN 1 Trenggalek ini Pak, biasanya ada tulisan di depannya itu, orang-orang pasti melihat, ini dipilih karena Islami, dipercaya karena prestasi. Itu ya. moto atau gimana Pak? Ya, itu moto Pak. Ini saya cerita dulu Mas Robi. Boleh, ya. boleh. Silakan moto Pak. ini adalah sebuah impian kami. Dan ini tidak hanya dari saya selaku kepala madrasah, kami butuh rapat kerja pimpinan di hotel terbaik di Trenggalek. Saya berharap hotel terbaik di Trenggalek ini dengan kenyamanan yang ada sehingga membuatkan pikiran-pikiran yang fresh. Sehingga dengan moto itu berarti sama-sama seluruh stakeholder yang ada di lingkungan madrasah mengacu pada moto itu. Sehingga muncullah visi yang ada, kita jabarkan visi, kita jabarkan langkah-langkah dalam visinya. Visi ada, impian ada, langkahnya bagaimana, misi ini yang kita harapkan. Ini Mas Robi. Visinya apa Pak? Kalau boleh tahu, dengan misinya apa? Visinya ini adalah impian kami, yaitu adalah madrasah penyelenggara SKS yang mampu menjawab tantangan global, berwawasan kebangsaan, juga inovasi, dan juga tidak kalah pentingnya berakhlak mulia. Ini yang penting. Berakhlak mulia. Karena ciri khas madrasah tidak boleh lepas. Berpikiran Jerman pun hati tetap Mekah itu katanya. Lanjut. Jadi fokusnya lulusannya ya tetap harus berakhlak mulia ya, itu lulusannya. Tapi di samping itu lulusan juga sebagai madrasah fokus ke riset ya Pak ya. Kemudian tadi bersistem SKS. Kemudian selain itu keterampilan juga ya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, kami diamani oleh Kementerian Agama Pusat di bahwa kami juga diberikan kewenangan untuk penyelenggara SKS, kami juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan madrasah riset, diberi amanah juga sebagai madrasah vokasi keterampilan. Di mana tiga-tiga ini budak kami semua, dan ini tidak mungkin seorang kepala madrasah sendiri berjalan sendiri, tidak mungkin, harus semua stakeholder yang ada. Maka kita jabarkan sendiri, di mana sesuai dengan tupoksinya masing-masing di dalam madrasah SKS ini sudah penyelenggara sudah hampir 10 tahun. Kita sudah mengeluarkan mulai dari istilahnya adalah PDCI, ada akselerasi macam-macam regulasi yang ada. Sehingga 2 tahun kita sudah bisa untuk mengeluarkan jebolan madrasah ini. Yang kedua adalah madrasah riset, di mana madrasah riset adalah pengembangan dalam riset. Tentunya kita juga mampu menjadi 10 besar dalam saat ini
tim riset kami ada satu kelompok yang sampai masuk 10 finalis di LIPI, masih proses sekarang. Tentang kegiatan-kegiatan dan pas dengan keadaan kondisi di Kabupaten Trenggalek. Tentang stunting itu dan tentang vokasi juga sama, karena background kami tidak semuanya menengah ke atas, Mas Robi. Ada yang tidak melanjutkan, yang tidak melanjutkan kita wadahi dalam kelompok-kelompok keterampilan ini, vokasi ini. Di antaranya yaitu busana, tata boga dan multimedia ini, yaitu desain grafisnya ke sana. Sehingga harapan kami bagi yang melanjutkan monggo, bagi yang nantinya punya keterampilan khusus dilanjutkan. Kami juga punya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang lainnya. Kalau tentang keterampilan dengan BLK, dengan bimbingan yang ada di sana, tentang riset juga sama. Kita sudah kerjasama dengan yang paling dekat dengan IAIN Tulungagung tentang riset ini. Kalau SKS sudah lama, sehingga harapan kami mengeluarkan telur-telur output dari alumni dari MAN 1 Trenggalek ini bisa menjadi pembeda dari alumni yang lainnya. Tapi tidak boleh lepas dari kebiasaan akhlak ini. Kunci dari ilmu adalah adab, sehingga nantinya apapun yang resikonya tidak hanya waktu dulu alumni Madrasah Alaniyah mimpin tahlil saja, jadi cukup dimanapun, jadi apapun bisa. Ini harapan kami, multi kompleks di sana. Sehingga ya tidak lepas, kita itu pembinaan keagamaan sudah kebiasaan sholat jamaah, ngaji pertama waktu permulaan jam pelajaran ini adalah kita ngaji bersama sampai nanti 1 tahun harus khatam berapa. Khatam ini kita gali dari anak, ya urunan dibleh lodo lah bahasa kami. Kalau di bahasa sini apalah. Kalau kami di sana ada lodo, kita berangkat bersama. Ya ini dalam rangka menjadi ridho ilahi. Jadi apapun kalau tidak kita imbangi dengan ikhtiar dan kuat nanti akan sulit juga. Maka dari anak-anak kita bekali segini. Untuk madrasah risetnya juga sama. Kita kembangkan pola-pola kecil masalah. Dan juga di sana kami juga mengembangkan kelas olimpiade, Mas Robi. Kelas olimpiade ini tentunya dimulai dari cikal bakal dulu, dari siswa yang masuk dulu. Siswa masuk dulu ini juga ada syarat-syarat tertentu. Kita kerjasama dengan UM, Fakultas Psikologi, bagaimana tes IQ-nya berapa, nilai rapotnya, inputnya berapa, orang tua kita panggil, hampir sama dengan penerapan yang kelas 2 tahun, percepatan 2 tahun. Sehingga nantinya namanya kelas olimpiade ini tentunya kan berbeda dengan kelas biasanya. Jam-jam pelajaran ditambahi, otomatis memori otaknya juga kita lihat dari tes IQ. Kalau IQ-nya besar, otomatis kan mampu kita wadahi. Karena kelas olimpiade hampir-hampir sama dibandingkan temannya, ada 4 tahapan yang harus dilalui si anak. Sebelum masuk ke kelas olimpiade? Ya, kalau sudah ada tahapan ini selesai, masuk kelas olimpiade, jam-jam khusus anak itu sudah difokuskan. Karena KSM ini atau KSN ini kompetensi madrasah dikelola oleh Kementerian Agama, KSN kompetensi sains nasional oleh Kemendikbud, kita orientasi ada 6 mapel. Nah, 6 mapel ini ada kelas-kelas khusus, kelas olimpiade, ada fisika, integrasi, biologi, kimia, geografi, akuntansi, ekonomi, ada 6 mapel. Jadi nanti kelas itu waktunya kelas fisika terutama kita oper kelas kecil. Jadi selain dia fokus yang fisika saja. Pada kelas tertentu, kalau ada momentum mau lomba, kita juga adakan tim datang dari eksternal dari luar, sehingga nanti harapan itu, sehingga kelas olimpiade alhamdulillah sudah mengeluarkan anak didik kita yang kelas nasional fisika ini, dan juga KSN-nya tingkat kabupaten, kita juga mewakili provinsi, cikal bakal. Tapi karena kendala tatap muka tidak diperbolehkan, inilah yang harus kita sikapi yang besar. Inovasi ini harus ya kita berdoalah karena kesehatan yang utama, sehingga kita berharap segera hilang ini, mudah-mudahan cepat hilang, Mas Robi, sehingga beban kami tidak berat. Beban di pundak guru itu di masyarakat berat sekali. Bayaran panggah misalkan, tetap ngulangi mikaru turua, ini berat Pak bagi kami, merasa berdosa untuk menjadi anak bangsa. Apapun yang terjadi memang sangat kita rasakan. Kalau jenengan Mas Robi tidak tahu ngulang kan enak-enak saja itu. Artinya tidak begitu berat lah, kalau kami beban Pak. Ya Allah, dan hilang lah gitu Mas Robi. Tapi meskipun saya tidak terlibat dalam guru madrasah Pak, saya juga pernah mengajar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi perasaan sehati berarti Mas Robi. Betul Pak, karena kalau mengajar secara online itu emang susahnya bukan main. Apalagi kalau misalnya lewat virtual, ada 15 anak, bisa jadi 10%-nya cuma 2-3 anak yang fokus, yang lainnya fokus sama pakai HP. Jadi ini memang keterbatasan. Di tengah pandemi. Iya, Mas gitu Robi. Pak. Tadi menarik juga kalau
apapun prestasinya itu boleh, apapun ilmunya yang didapat silakan, tapi jangan lupa adabnya Pak ya. Jadi betul. apapun keluaran dari lulusan putra putri di madrasah, terutama di Man 1 Trenggalek, itu tidak lupa akhlaknya, tetap bisa berbaur dengan masyarakat, itu adab yang diutamakan ya Pak ya. Betul. Begitu. Pak, terkait dengan madrasah riset, itu tahun 2020-2021 ya diresmikan sebagai madrasah. Itu satu-satunya kah di Trenggalek atau bagaimana? Iya, satu-satunya madrasah. Karena madrasah hanya 2, Mas Robi. Man 1 di kota, barometernya di Kemenak ini Man 1 saya, dan juga di Man 2. Man 2 agak jauh 50 kilo dari kota. Jadi salah satunya madrasah. Baik itu riset, baik itu SKS hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya? Iya, hanya satu-satunya. Dan dipilih itu tidak asal-asalan Mas Robi. Dari Kementerian Pusat juga ada monitoring ke bawah. Betul enggak omongan ini, apa yang dilampirkan ini. Jadi bukan asal-asalan loh itu. Kerja keras kami juga loh itu. Kalau ini asal-asalan saja kan enggak mungkin. Artinya gini, Pak Basuki. Sebelum menuju atau diresmikan sebagai madrasah riset, berarti sudah dilakukan riset terlebih dahulu sebelumnya. Ada pengembangan. Oh, ada pra. Sehingga kita meyakinkan pada tim pusat bahwa kita itu sudah adanya jam-jam intra, jam sains masuk ke sana. Dan dimulai dengan kelompok-kelompok kecil, kita membuatkan metodologi langkah-langkah riset yang sederhana, dan juga kita melakukan penelitian yang tepat guna. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah datangkan narasumber untuk karya tulis ilmiah. Nah ini kalau sudah ada pra ini muncul baru ini. Berarti sudah berapa lama itu? Peranya itu sudah persiapannya berapa lama? Saya di Man 1 sudah 5 tahun, jadi setelah saya 2 tahun di sana baru mulai, karena mengingat ada madrasah yang lain, kita kan perlu mencontoh madrasah yang sudah di atas kami Pak, sehingga kami sering studi banding kemana, apa yang membuat ini, kendalanya apa, bagaimana dan seterusnya, sehingga muncullah madrasah ini, kita kembangkan di sana. Ini Mas Robi. Dari 2 tahun jenengan semenjak di sana, semenjak memimpin di Madrasah Man 1 Trenggalek, itu sudah mulai mengembangkan bagaimana madrasah ini harus bisa fokus ke riset gitu ya Pak ya. Sehingga muncul baru 3 tahun itu baru muncul SK-nya, tidak ujuk-ujuk langsung muncul itu enggak gitu Mas Robi. Jadi siapapun yang kemudian ingin memasukkan putra-putrinya di Man 1 Trenggalek, itu sudah ada. Tidak rugi Mas. Tidak rugi gitu ya Pak? Iya betul, tidak rugi Mas. Dunia akhirat Mas itu. Dunia akhirat. Ya, saya bertanggungjawabkan itu. Dipertanggungjawabkan karena anak-anaknya otomatis nanti lulusannya terampil bagaimana bisa mengembangkan karya tulis ilmiah di bidang riset itu ya Pak ya. Riset di sana. Menarik. Stunting ya Pak ya, terutama di stunting. Baru itu aja atau ada yang lain Pak? Yang kemarin itu kita masih kalah pengalaman ya gitu saja Mas. Tapi yang tahun ini kita ada satu kelompok, alhamdulillah. Alhamdulillah, mengapa saya tanya latar belakangmu gimana? Ternyata lingkungan anak itu gitu. Sehingga ini mendasari kami untuk meneruskan dengan pembina yang lain. Kan kalau sebuah pemikiran digali oleh si anak, tentunya anak punya inovasi atau cara yang lebih bagus lagi mengentaskan ini. Jadi kita ngikuti, tidak boleh mengarahkan. Sehingga di lingkungan ini ada stunting dan macam-macam, maka cari data macam-macam, caranya bagaimana, sampai 2 minggu Mas Robi, kasihan anak-anak. Berarti tidak hanya secara literatur ya, tidak hanya secara literatur, nyata Mas. Tapi bagaimana caranya mencari solusi permasalahan itu. Jadi kasusnya apa, bentuknya bagaimana, penyebabnya apa, solusinya apa. Nanti disampaikan itu, baik kepada dinas terkait. Tidak hanya kita ke LIPI saja, hasilnya diminta oleh dinas kesehatan dan seterusnya. Karena kan harapan dari gubernur semuanya kan harus bebas stunting dan seterusnya. Dan Trenggalek masih ada beberapa desa. Maaf kalau di saya tidak ada Mas Robi. Nanti dikira semua Trenggalek, jangan gitu. Hanya tertentu nanti. Hanya tertentu, nggak semuanya Pak. Saya yakin pun yang permasalahan stunting nggak hanya di Trenggalek saja, pasti di setiap ini juga ada. Gitu. Artinya anak yang kemudian putra-putrinya, siswa-siswinya di Man 1 Trenggalek keluar, mereka sudah mengembangkan pikirannya mereka. Bagaimana nanti ketika ada dipertemukan permasalahan yang ada di tengah masyarakat bisa jawab dan ada penyelesaian, pemecahannya masalah. Kemudian Pak, terkait tadi dijelaskan juga kelas olimpiade. Nah, sudah banyak berarti menerbangkan istilahnya atau memberangkatkan anak-anak ke kompetisi-kompetisi olimpiade. Setiap ada kesempatan kita berangkatkan. Setiap tahun juga. Setiap tahun kita kesempatan. Baik itu dari olimpiade mapal-mapal apapun, terutama dari PTN-PTN atau yang resmi itu yang diakuinya. Karena
kita kan mulai menyortir anak-anak sertifikat itu mulai awal, mulai dari tes IQ, dari nilai rapot macam-macam. Ada penambahan jam, ada 3 tahap, 4 tahap. Kalau kelas biasanya sudah selesai. Kalau anak yang kelas olimpiade ada tahap tertentu. Ekstra. Intra juga, ekstra iya. Kalau nanti waktu Jumat, setelah Jumatan anak-anak ini, kalau setelah Jumatan jamnya kan masih ekstra, pengembangan ekstra. Dia masuk lagi di intra. Intra iya, ekstra iya, jam pelajaran iya, tambahan terus anak. Cuma fokus di mapel yang diminatinya. Ini harapannya. Kemudian ketika mereka akhirnya berprestasi nih. Juara, otomatis mereka punya kantong, apa namanya, istilahnya kalau misalnya dari MTSN bisa ke MAN itu kan ada lewat bisa jalur prestasi Pak ya? Ya, betul. Lulus itu juga bisa prestasi juga untuk jadi kantong untuk bisa ke perguruan tinggi yang lebih baik lagi? Bisa. Jenjang lebih tinggi? Bisa, anak-anak kami itu juga masuk, bahkan kemarin ada permintaan khusus dari kalau dari UM, dari UNER itu sering kita dimintakan untuk prestasi ini, jalur khusus memang Pak. Dan anak yang nanti yang prestasi langsung di kuliah di UNESA di sini. Yang kemarin itu yang jalur khusus dari IPB, Pertanian Bogor itu yang jalur kepemimpinan. Jadi jalur kepemimpinan siapa tua OSIS yang mampu mempresentasikan keterangan madrasah langsung jalurnya masuk. Oh gitu. Saya berharap ini jadi nantinya karena kan anak itu punya kelebihan masing-masing, Mas. Betul. Tidak mungkin IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya kan berbeda macam-macam. Beda-beda. Jadi kalau belum tentu loh anak itu yang punya IQ-nya tinggi terus dia mampu berkolaborasi, kita mampu memimpin orang itu seni loh, keahlian tertentu loh, itu sunatullah loh, itu tidak bisa. Anak yang kurang ini yang IQ-nya tinggi harus ditambahi yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Berarti tidak hanya yang mereka berprestasi, yang juga aktif di organisasi yang juga dia juga kita bisa kembangkan juga. Kepramukaan Kampung Kelir kita masuk ke Korea kemarin itu. Dibawa Korea waktu itu Gus Ipul WhatsApp-nya satu anak ini. Tidak saya bawa Pak, kan tidak kuat nyangoni. Gitu. Berarti universitasnya ada yang sudah mengantongi istilahnya, oh ini lulusannya terbaik ini, sudah siap untuk hampir 4 ya tadi ada 4. Ada 4. Hampir semuanya berebut Pak ternyata itu dari perguruan tinggi itu. Maka kalau sudah, anak saya sampaikan, kalau nanti anak-anakku ingin menuju ke perguruan tinggi tertentu, langkahnya lomba-lomba apapun di perguruan tinggi tertentu, ikuti di sana. Tidak cukup dengan intra saja, ekstra juga sama. Pengaruh sangat pengaruh di sana. Sangat pengaruh. Dan sekarang kan sudah ada bidik misi. Kami pun bidik misi juga sama. Gratis Pak bidik misi itu. Yang masuk farmasi UNER satu anak itu. Yang masuk dari C ini contoh dari ini pengembangan yang kami lakukan. Berarti benar-benar nggak rugi Pak ya. Jangan nggak khawatir nih orang tua yang ada di rumah yang sudah menyekolahkan siswa-siswinya itu otomatis kalau dia berprestasi aktif di keorganisasian itu mudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Betul. Selain Olimpiade, kalau nggak salah ada juga nih keluaran atlet, menyumbang atlet juga ini di MAN 1 Trenggalek. Ya, kami gini Pak Mas Robi, ini kami kan juga sharing dengan madrasah yang lain. Kalau hanya mengandalkan pelajaran intra olahraga Mas Robi, tidak cukup Pak. Kita harus punya. Ternyata ada kekuatan di Trenggalek itu mantan atlet nasional tenis meja. Nah, kita MOU dengan beliau. Klub itu kita bawa ke madrasah, gimana kalau begini MU jadilah. Maka dipilihlah anak kami ada 4 anak yang masuk. Olahraga apa Pak itu? Tenis meja. Sehingga nantinya kemarin kita bicara juga di Aksioma Bangkalan, juara 1, emas 1, perak juga 2. Ini karena ini kerjasama dengan luar. Kita itu kalau tidak mampu mencari terobosan Pak, kalau hanya mengandalkan orang dalam saja, tidak mampu waktu dan pengalaman Pak. Pengalaman. Maka kita cari tenaga-tenaga yang dari Trenggalek, karena Trenggalek secara geografis kita mendatangkan narasumber dari Malang, Surabaya, Kendala jauhnya Pak. Jadi kita cari potensi dari orang Trenggalek itu mana yang kelihatannya ada. Ternyata tenis meja itu yang istilahnya. Ternyata ada tenis mejanya. Walaupun banyaknya perunggu perak, kalah 1 emas Mas. Kita masuk unggul 10 besar waktu itu. Walaupun 1 emas. Mantap. Artinya anak-anak juga dibekali ada yang kemudian minat di tenis meja, itu juga bisa difokuskan untuk jadi atlet ya Pak bisa. Gitu. Tapi di pandemi ini otomatis terkendala juga ya? Terganggu Pak, terganggu. Mudah-mudahan selesai Mas. Coronanya, pandemi selesai, kita sudah menjalankan tugas seperti biasa. Allahumma amin, ini harapan kami. Ya semoga sekarang sudah turun, Trenggalek sudah level 2 Pak ya. Alhamdulillah. Semoga itu tetap bertahan. Kalau bisa level 1 hijau, jadi diizinkan.
bisa diizinkan Kami kegiatan apapun. berupaya Pak, kemarin itu tanggal 20 kemarin Senin baru bisa masuk tatap muka, terbatas. Oh, Saya ngirimi surat terus Satgas Kabupaten supaya cepat. Karena menurut pemerhati pendidikan kan learning loss-nya tinggi. Iya. Semakin besar, maka kami harus menjawab itu. Alhamdulillah diizinkan kami Diizinkan. untuk tatap muka, untuk menjawab ini. tapi semua. terbatas ya Pak Terbatas 50% ginjal ya? genap. 50%. Ya mudah-mudahan terbatas ini lama-lama sehingga nanti sudah normal kembali. Iya, Mas Rofi. iya. Gini. Ya, dan semoga dengan adanya PTM juga tetap tidak ada kasus baru ya Pak. Ya, Karena amin, ada yang amin. mengkhawatirkan seperti itu. Amin, amin. Amin, amin. Pak, kemudian kalau terkait dengan di bidang vokasi ini, otomatis lulusannya sudah pasti bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Kalau kesiapan untuk di dunia kerja, Iya, kalau dunia kerja Pak, kita sudah kerja dengan BLK, itu pintu masuk sebetulnya. kerjasama Pintu dengan masuk. BLK. Iya, BLK itu didiklat di sana, dapat sertifikat dari sana, dan diakui oleh dunia usaha sertifikat itu. Oke, baik. Ternyata anak-anak itu yang masuk ke sana itu kecenderungannya macam-macam. Kami kan teruskan di pondok dan macamnya. Yang Iya, penting kan bisa bermanfaat, tidak hanya kerja toh. Iya. Minimal bakti sama suami, menjahitkan sarung suami kan bisa Mas menjahit. Minimal itu, Minimal itu ya, ya. Yang bakti penting sama- terampil, Nah, Pak. penting terampil di sana. Kalau desain grafisnya, insya Allah lah anak-anak sudah membuat tilam cangkir, kegiatan-kegiatan bingkisan. Ini kita kan temu kreatif ada Pak. Waktu Temu kreatif. itu kita ajangkan, kita tampilkan pada saat wisuda. Wisuda itu hasil busana fashion show tampil. Oh, gitu. Pada saat desain grafis hasil anak-anak model modifikasi masuk di gelas, Iya. masuk di mana, souvenir macam-macam kita tampilkan di sana. Teknologi tepat guna hasil riset kita tampilkan di saat wisuda ini. Maka Iya. orang tahu. Dan itu masuk pintu utama kita buat. Kalau kita punya kreasi misalkan di wisata manapun, jalannya mudah sana, tapi kan putar Pak, Iya, untuk iya. melihat hasil karya sama. Kami juga kita putar ke sini, biar nanti oh ini hasil anak-anak kita, Iya, alhamdulillah. karyanya anak-anak ini. Ya, Pak. Berarti kalau busana, berarti bidang busana ya? Ya, busana. Desain grafis. Punya SDM saya Pak, alumni tata busana, jadi sudah oke. Berarti diserap juga alumni-alumninya. Iya. Ada potensi yang ada di Trenggalek juga diambil juga untuk bisa Iya, bisa. meningkatkan minat bakat yang ada di Enggak. Diwadahi semua minat bakat itu. semua Pak. diwadahi, Semua Pak, insya Allah, ekstra pramuka iya, olahraga iya, vokasinya iya, dia risetnya iya. Nanti waktu hari Jumat Sabtu kalau Mas Robi nanti ke madrasah sudah tidak ada Pak. Sabtu Minggu itu sudah kegiatan ekstra. Anak lari kemana-mana itu sudah. artinya biasanya kalau Sabtu Minggu kan libur ya Pak. Ya, kita ini tidak. sungguh aktif. Aktif karena kegiatan ekstra. Nambah ini kegiatan anak-anak Oke. ini, keliling anak-anak. Justru yang suka di madrasah inilah yang tidak mau pulang Mas. Oh gitu. Dan yang tidak mau pulang inilah barokah ilmunya. Oh, Sehingga saya keluarkan alumni-alumni itu alhamdulillah Pak, saya sudah di sana di sana ini. Ini barokah ilmunya. senang Di sana. dan pengen ketemu lagi. Ketemu lagi di sana. Dan mereka apa yang didapat pengen apa ya istilahnya berkontribusi mengajarkan Iya. ilmunya yang didapat apa untuk di Iya, Mas betul. Satu. Nggih. Berarti yang mengajarkan tidak hanya tenaga-tenaga kependidikan dari luar, semuanya juga kebanyakan dari alumni, ya, sendiri. alumni. Iya, alumni. Oh, Dari alumni juga. Pramuka itu kalau Dewan Cabang Kuarcap Trenggalek, Baik. hampir 90% alumni MAN 1, Pak. Oke. Kalau kepramukaannya, hampir semuanya. Karena anak semuanya kakak kelas semuanya, Oke. hampir. Ada Saka Bahari kemarin Iya, iya. yang ikut jus vaksinasi angkatan Iya, laut itu iya. juga alumni kami juga. Kalau sudah ekstra sudah bicara lain anak-anak itu. Multi talenta. Multi talent. Kalau Pak, sudah doa tahlil oke, Iya. kalau kepramukan oke, Iya. kalau sudah kosidan oke, Iya. terus komplit lah. Ada satu anak itu ada yang multi talenta harapannya. Bahkan mengalahkan kepalanya yang multi talenta. Kepalanya hanya nyuruh saja, kalau sesuai kan multi talenta, mau apapun bisa itu Mas Robi. Coba sekali-kali ke sana Mas Robi. Boleh, siap, nanti saya coba apa namanya, iya. kapan lah untuk berkunjung Ya, ya Pak ya, iya, melihat iya. secara langsung bagaimana Oke. proses pembelajaran di sana, bagaimana pengembangan Iya. minat bakatnya si. Catatan setelah pandemi loh, Mak. Oh iya Ya, Pak. kalau 50% enggak bisa omongan saya. Tapi enggak. saya kalau boleh ya. Ya. Pandemi masih belum tahu Pak kapan. Nanti kalau nunggu pandemi berakhir nanti saya nggak kesana-sana Pak. Insya Allah isarohnya kok tidak loh, Pak. Sebentar lagi hilang ini. Baik, Pak Basuki, kalau Ya. bicara tentang literasi, Nggih. bisa diceritakan juga literasinya di MAN 1 Trenggalek bagaimana? Ya kita membentuk kelompok-kelompok kecil, ada gubuk-gubuk kecil, gubuk literasi kita Iya. sampaikan, gubuk kecil. Nah, gubuk kecil itu literasi itu selain di situ juga ada kelas olimpiade, anak-anak kan seenaknya Pak.
Sepenting ada kelompok ini kita wadahi tempat itu. Iya, Di iya. situ untuk pengembangan nambah literasi, baca buku perpustakaan kecil tiap kelas, di gubuk juga ada. Kita juga tampilkan kegiatan itu, kita bentuk pembinanya tiap gubuk-gubuk literasi. Iya, iya. Kita buat pohon literasi juga pengembangannya di sana. Iya. Kalau semuanya masuk di perpustakaan tidak cukup. Harus kita buatkan kelompok-kelompok kecil untuk mewadahi ini. Niat untuk nambah literasinya. Nambah literasi ya. Ramah lingkungan juga ada, Pak. Nanti ketinggalan. Ramah lingkungan itu kami juga boleh. silakan. Nah, saya sekali jadi host, Pak. Jadi tidak hanya Nggak apa-apa, Pak. ya, Pak. Nah, tapi bayarannya bangga loh Mas ya. Nah, ini saya ceritakan pada ramah lingkungan. Ya. Kalau ramah lingkungan itu adalah kami sudah menyiapkan. Di sini ada tempat tong sampah basah dan kering plastik. Oke. Nah, kalau plastik gampang daur ulungnya. Ya. Karena ini plastik ini bawa uang. Ya. Karena tenaga kami yang tenaga bersih ini sudah Iya. lebih pandai dari saya. Milah-milah ini, plastik langsung hilang ini. Tapi kalau yang daun yang perlu proses, komposnya, Iya. tidak dijamah oleh ini karena dijual tidak laku, Pak. Tapi menguntungkan bagi kami. Nanti Iya. bisa kompos, kita buatkan ini polybag yang tinggi apa itu yang taman itu yang pakai itu kita punya tenaganya sehingga nantinya akan bisa minimal lah untuk kompos dari dalam. Dan juga Bapak Ibu ditulis di sana kan untuk Bapak Ibu monggo silahkan ambil. Ya ambil tok Mas. Iya, Jadi iya. tidak ada biaya yang lain ini. Kompos juga diambil untuk minimal bunga-bunga di rumah dan seterusnya lah. Pokoknya tidak ada barang yang tersisa yang tidak digunakan di Man Satu. Ya semoga semua itu berkah, Pak. Amin, Kembalinya amin, juga amin. berkah, Iya. mengangkat juga Amin, amin. martabat dari Man Amin. Satu Trenggalek. Nggih. Nggih. Ya mungkin Terima kasih. obrol panjang ini, Iya. mungkin sebelum para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah ini menyaksikan tutup atau menutup Iya. perbincangan ini, mungkin ada suatu harapan nggak sih Pak Basuki terkait khususnya untuk Man Satu Trenggalek atau mungkin yang ada di luar bagi pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah bahwa madrasah itu ya unggul, Pak, Iya. gitu. Iya. Pilihan gitu. Terima kasih Mas Robi, teman terakhir saya, bahwa tidak usah ragu-ragu masyarakat untuk menyekolahkan di madrasah, karena madrasah saya yakin yaumul kiamah dan juga nanti akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kebutuhan dunia akhirat terpenuhi di sana. Saya tidak perlu mengulang lagi apa saya sampaikan bahwa kebutuhan dunia akhirat akan tercukupi di madrasah, punya keunggulan-unggulan di Man Satu Trenggalek. Mari sama-sama saya mengajak kepada teman-teman yang ada di dalam, stakeholder yang ada, kita pertahankan prestasi ini, kalau bisa kita tambahi lagi dengan kerjasama, kekompakan bersama-sama untuk mengelola madrasah kali ini. Dan selamat kepada Mimbar TV, mudah-mudahan mulai hari ini dan berikutnya semakin jaya dan semakin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Basuki. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita dan para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah. Amin, amin, amin. Baik, madrasah sekarang itu tidak hanya sebagai sekolah yang alternatif dibandingkan dengan sekolah umum, tapi madrasah sekarang pilihan ya Pak ya, bisa bersaing, dan semoga para orang tua yang ada di sana ingin menyekolahkan putra putrinya tidak ragu lagi. Nah, sudah kita hadirkan Man Satu Trenggalek ini, semoga bisa memberikan informasi kepada yang ada di rumah para pemirsa Mimbar TV, dan juga tentunya kedepannya kita akan mengundang beberapa madrasah lain bagi madrasah-madrasah yang punya ingin menceritakan keunggulannya, ciri khasnya, prestasi apa saja, itu bisa menghubungi ke nomor kontak yang ada di bawah ini, atau juga bisa mengirimkan ke email mpajatim@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Basuki. MTA sekarang setengah abad Pak Basuki. Tadi kan tak tunjukkan Pak, ini Mas yang pertama kan itu. Iya, itunya. 50 tahun. Setengah abad. Sekarang orang langsung berdiri aja enggak apa-apa. Enggak posisinya enggak apa-apa. Sini. Biasanya saya ketat. Kalau buat baca Pak. Enggak sini.
Loh, ini dipindah nanti anu lagi Mas, Mbak. Enggak. 50 tahun ya. Nanti salam dulu, kemudian sebutkan nama jenengan sama jabatan. Ya. Kemudian baru selamat ulang tahun Majalah MPA ke-50. Terus harapannya kayak gitu, nggih. Terus nanti tutup salam. Berapa detik? Terserah. Dekat aja ya. Singkat, paling 10-15 detik.